la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Hari ini kita masuk bab solat, ya. Hikam keberapa tadi ya? 129. Jadi kita mulai bab solat. Solat merupakan pokok dari ibadah, ya. Jangan pernah kita beranggapan kita bisa menjadi baik tanpa solat. Itu tidak mungkin. Jelas, itu tidak mungkin, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Itu di dunia. Di akhirat pun seperti itu. Awwalu ma yuhasab, yang pertama akan Allah hisab adalah salat. Apabila salat diterima, maka seluruh ibadah diterima. Apabila salat ditolak, ibadah semua ditolak. Maka salat merupakan kunci dari ibadah kita, ya. Kalau orang mau, saya ini mau berubah, saya mulai dari mana? Mulai dari solat. Karena solat itu kunci dari ibadah kita. Kalau solat kita rusak, ibadah lain rusak. Kalau kita mau memperbaiki ibadah-ibadah kita, yang mana kita perbaiki? Yang utama solat kita. Kalau solat kita benar, semua ibadah akan benar. Jadi jangan pernah kita terfikir bahawa kita akan menjadi baik tanpa solat. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, ya. Jadi kalau ada orang belajar tasawuf dan di dalam tasawufnya merendahkan solat, itu jangan ente duduk, ente tinggalkan. Karena dia merusak pokoknya ibadah. Jelas. Pokok ibadahnya yang dirusaknya. Bukan sedekah, bukan zakat, tapi pokok ibadah yang dirusaknya. Jadi kalau tasawuf kita tengok istilahnya dia merendahkan solat, menyepelekan solat, itu tidak usah ente wajib ente tinggalkan. Karena yang dirusaknya pokoknya. Sedangkan nanti di akhirat, andaikan zakat kita betul, sedekah kita betul, semua betul, solat tidak betul, semua ditolak. Di dunia pun seperti itu. Tidak ada ibadah yang Allah mengatakan bahawa ibadah ini bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran kecuali solat. Jelas, ya? Kecuali solat. Jadi kalau kita mau mulai, di mana kita mulai untuk memperbaiki diri kita? Di solat kita dulu. Karena semua amal akan ngikut nanti. Kalau solat kita rusak, semua amal pun akan rusak. Di dunia maupun di akhirat. Jelas, ya? Jadi solat merupakan kunci dari semua amal, ya. Dari semua amal. Kalau kita mau amal kita baik, perbaiki solat. Kalau kita mau jadi orang baik, perbaiki solat. Solat akan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Jelas. Ini solat apabila diterima oleh Allah, maka akan berbuah hal tersebut. Seluruh ibadah, kalau dia diterima oleh Allah, akan datang sesuai janji Allah. Macam sedekah, Allah janjikan berapa? 10 kali lipat. Itu kalau sedekah kita diterima Allah. Kalau tidak diterima, tidak akan dapat apa-apa. Solat pun begitu. Kalau solat diterima, ada perubahan kita, ada perubahan di dalam diri kita, ya, jauh lebih baik kalau solat diterima. Kalau solat tidak diterima, tidak ada perubahan. Maka di dalam ibadah itu ada yang namanya sah ibadah, ada yang dinamakan kabulnya ibadah. Dalam ibadah ada yang dinamakan sahnya ibadah, seperti rukunnya kalau solat, seperti rukunnya solat, syaratnya solat, syarat sahnya solat. Ibadah ini sah menurut syariat, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Ada syarat lagi agar ibadah kita diterima oleh Allah.
Karena ibadah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa menjauhkan diri kita kepada Allah. Seluruh ibadah. Macam solat, kalau Allah terima, itu mendekatkan. Tapi bisa juga menjauhkan. Kalau kita solat dengan riya, itu menjauhkan kita kepada Allah. Dan ibadah juga bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Ada ibadah bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Kalau kita solat, solatnya karena riya. Riya kemaksiatan bukan? Dosa besar bukan? Maka ini yang ibadah ini membawa kita ke neraka. Dan ini menjauhkan kita dari Allah. Kita merasa solat habis solat, perasaan enggak agak tambah bagus diri, tambah rosak diri, tambah meremehkan ini, meremehkan itu. Berarti ibadah itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka kita harus cek. Yang seharusnya Allah mengatakan ibadah itu akan mendekatkan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita solat tapi tetap enggak maksiat, kita solat tetap enggak melakukan kesalahan. Yang kita cek adalah kabulnya ibadah, diterima atau tidak ibadah tersebut. Karena tidak semua ibadah diterima, tidak semua ibadah yang sah diterima oleh Allah. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang puasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Yang artinya tidak ada faedahnya puasanya. Puasanya tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Puasanya tidak akan membuat dirinya baik. Karena faedah puasa itu tidak didapatnya. Yang artinya puasanya sah, tapi tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau dalam ibadah kita fokus juga bagaimana ibadah kita sah dan bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah. Ya. Ibadah yang diterima oleh Allah harus sah. Kalau dari segi syariat tidak sah, ya tidak pasti tidak masuk. Ya. Tapi jangan kita hanya fokus kepada sahnya saja, tapi bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah. Kalau ibadah itu diterima oleh Allah, pasti ada buahnya, ada hasilnya. Kalau ibadah itu tidak ada hasilnya, kita cek. Macam misalnya kita dagang, rugi terus, kita biarkan. Terus dia harus ditanyaan, kenapa pula anda dagang ni rugi? Apa kurangnya? Kita solat, tapi solat ini tidak membuat kita baik. Tidak membuat kita baik. Padahal ada janji Allah bahawa solat mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Tapi kita tetap juga melakukan kemungkaran. Ini kita tidak boleh diam. Kita cek ada apa dengan solat anak saya. Jangan ente salahkan solatnya. Ada masalah di dalam diri ente yang solat, yang membuat solat ini tidak berbuah. Yang arti solat itu tidak diterima oleh Allah, tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Jelas ya? Jelas. Jadi ibadah ada yang dinamakan sah ibadah, ada yang dinamakan kabulnya ibadah, diterimanya ibadah. Apabila ibadah itu sah dan ibadah itu diterima, kita akan dapat hasilnya, ada buahnya. Kita rasakan di dunia buahnya, nanti di akhirat pun ada buahnya. Kalau ibadah itu kosong, tak ada faedahnya, solat tak ada faedahnya, masih agak pikiran kotor, masih agak pemaksud, masih agak condong, berarti ada masalah di solat. Kenapa solat tidak berbuah? Itu harus kita tanya. Maka dalam hikam Imam Ibn Atta'illah mengatakan, rubbama fatahalaka babat ta'ah, ada kalanya Allah membukakan kepada kamu pintu ketaatan. Allah mudahkan kita, Allah beri kita taufik untuk melakukan taat, kita bisa taat, kita bisa solat. Wa ma fatahalaka babal qabul, tapi Allah tidak membuka untuk dia pintu penerimaan. Dia bisa solat, tapi solatnya tidak diterima. Berarti ada perkara-perkara yang dia lakukan membuat solatnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Contohnya kalau kita bicara sah yang tidak diterima, kita solat pakai kain mencuri. Ya. Kita solat pakai kain dengan barang yang haram. Ya. Solat kita sah enggak? Rukunnya sah, syaratnya sah, kita lakukan. Solat sah. Tapi terima atau enggak? Enggak. Karena
solat, pakaian yang kita gunakan untuk solat adalah barang haram. Ibadahnya sah. Ibadahnya sah. Tidak ada di dalam syarat sahnya solat kalau memakai pakaian haram solatnya tidak sah. Tidak ada. Nah, jelas. Seperti juga makan makanan haram. Ya. Kita makan makanan haram, ini juga menjadi penyebab. Nanti ada bab khusus penyebab solat ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa makan haram menjadi sebab tidak diterimanya ibadah kita? Karena di situ sumber yang ente gunakan untuk yang haram. Kita makan makanan haram. Sedangkan solat kita ini menggunakan dari tenaga kita. Kalau kita tidak makan, bisa ke solat? Tidak bisa. Sumbernya, tenaganya kita jadi dari hal haram. Yang haram, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Nah, ini ada syarat-syarat kabulnya, diterimanya ibadah kita. Nah, jadi dalam ibadah ada syarat sahnya. Kita melakukan sah. Tapi kita perlu juga, kalau kita mau berbuah ibadah tersebut, maka harus penuhi syarat diterimanya ibadah kita. Nanti ada babnya kita bahas tentang syarat kabul. Ya, fadhal. Ayo baca. As-salatu matharatun lil qulubi min adnazil dzunub tittaqun li babil qulub. Salat itu adalah tempat penyucian bagi hati dari kotoran dan dosa-dosa, dan sebagai sebagai pembuka pintu baik. Ya, terus. Wa ma'dinil musaffah. As-salatu mahallul munajah wa ma'dinul musaffah tasi'u fiha mayadinul asrar wa tasrutu fiha syawarikul anwar. Salat itu adalah tempat bermunajat, menyampaikan hati kepada Allah serta memanjatkan puji syukur, dan sebagai tempat pembersihan hati dari berbagai kotoran. Ya. Di dalamnya datang berbagai rahasia-rahasia Tuhan, dan diberikan kepadanya cahaya-cahaya ilmu dan ma'rifat. Ya. Qala Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, as-salatu matharatun lil qulub, bahwa solat itu merupakan penyucian bagi hati. Ini yang pertama. Kemudian solat juga wastiftahun li babil ghuyub. Solat ini menjadi pembuka pintu ghaib. Yang ketiga, as-salatu mahallul munajat. Solat itu tempatnya kita bermunajat. Nanti apa munajat nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang keempat, tattasi'u fiha mayadinul asrar. Ketika seseorang itu solat, maka dadanya akan meluas. Seperti kalau dikatakan ulama seperti gini, istilah dada ni macam terbuka seperti ini waktu solat. Maka ketika solat, watashruku fiha syawarikul anwar, maka cahaya-cahaya tersebut akan masuk ke dalam diri dia. Cahaya inilah yang akan mencegah kita dari sifat perbuatan keji atau kemungkaran. Apabila cahaya solat itu masuk ke dalam diri kita, dia akan menerangi tangan kita, anggota kita, mata kita, kaki kita. Ketika cahaya itu menerangi mata kita, maka mata terjaga dari perbuatan keji dan kemungkaran. Ketika cahaya itu menerangi tangan kita terjaga akan dari perkara-perkara yang haram. Nanti saya jelaskan. Ini kalau solat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-salatu matharatun lil qulub. Salat itu adalah penyucian bagi hati. Maksudnya di sini bahwa salat ini kalau didirikan sah dan diterima oleh Allah, maka salat yang dikerjakan itu akan membersihkan hati dia. Ya. Solat yang dikerjakan, didirikan itu maksudnya dia cukup syarat, rukun solat, sunnah solat dilakukan, adab di dalam solat dilakukan, khusyuknya dilakukan. Maka solat ini akan membersihkan pensucian bagi hati kita. Jelas. Faqauluka Allahu Akbar, kita contohkan seperti ini. Ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar di dalam solat,
Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, fihi ikrar bikibriya'illah. Di sini engkau mengikrarkan, engkau pengakuan kamu bahwa yang besar itu Allah, yang mulia itu Allah. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti pengakuan kita mengakui bahawa yang besar Allah, yang mulia Allah. Yang besar hanya Allah, yang mulia hanya Allah. Dan di situ juga i'tiraf, pengakuan kita langsung bahawa kita ni kecil, kita ini hina. Kan otomatis saat kita mengatakan orang, oh dia ni kaya sekali, berarti kita mengakui kekayaan dia, otomatis kita mengaku kita tidak kaya. Saat kita mengatakan, oh ini kuat, pengakuan kita kalau timbul dari hati, ya, pengakuan yang timbul dari hati, maka kita mengaku kuat, berarti kita mengakui kita lemah. Itu otomatis. Saat kita mengatakan Allahu Akbar, yang besar hanya Allah, yang mulia hanya Allah, berarti kita mengakui bahawa diri kita hina, diri kita kecil, diri kita tidak berdaya. Ya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dengan benar-benar dari hati kita, kita ucapkan dari hati kita, bukan hanya pengakuan lisan saja, maka apa yang hilang di situ? Kesombongan. Hilang, bersih hati kita dari sombong. Kalau kita mengakui, biasa kan orang basa-basi kat ngatakan sama orang, kau ni Masya Allah kaya kat, dah mati tak seberapa kaya. Itu beda. Kalau kita ngaku memang tulus dari hati kita, oh kau kaya, berarti kita mengatakan diri kita miskin. Ketika kita mengatakan yang besar hanya Allah, yang mulia hanya Allah, maka kita mengatakan ikrar di dalam diri kita, kita hina, kita rendah, kita tidak berdaya. Yang hilang di sini apa? Kesombongan hilang dalam diri kita. Bersih dalam diri kita. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar dengan benar, memang kita pengucapan mengatakan, mengakui kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kita hilang kesombongan kita. Maka tawaduk itu, rendah diri itu bukan keluar dari kita melihat mau merendahkan diri, tidak. Tawaduk yang sebenarnya, orang yang melihat keagungan kebesaran Allah merasa dia hina. Itulah tawaduk yang sebenarnya. Jadi begitu kita selesai Allahu Akbar, sifat sombong kita hilang, ujub kita hilang. Yang di dalam hati kita, kita ni kecil, kita ni hina, kita ni tidak berdaya. Itu otomatis kalau kita mengucapkan dari hati. Ya, jelas ya. Jadi perkataan Allahu Akbar, satu di antaranya menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Akhirnya kita, yang tumbuh di dalam diri kita adalah tawaduk, rendah hati. Ya, kita menyadari bahawa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, kita menyadari bahawa diri kita ini kecil. Kita menyadari bahawa diri kita ini hina. Tawaduk yang tumbuh dalam. Kalau kita mengucapkan Allah Akbar dengan benar, ya, memang dari hati kita mengakui, pengakuan kita kepada Allah bahawa yang maha besar Allah, yang maha mulia Allah, kita akui dalam hati kita, maka sifat tawaduk itu tumbuh dalam diri kita. Kita merasa tidak ada apa-apanya, kita merasa kecil, kita merasa hina, kita merasa tidak ada berdaya. Yang artinya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, yang akan tumbuh di dalam diri kita sifat tawaduk. Al-qalbu iza khala minal kibri wal izzi wal ujub. Hati ini apabila sunyi, apabila kosong dari minal kibri, yaitu dari kesombongan, dari kemuliaan, dari ujub hati kita, tahura minal ilal, maka hati itu akan bersih dari penyakit-penyakit. Li'annal kibra wal izza manba'ul afat, karena kesombongan, kemuliaan, ingin dimuliakan, ingin dihormati, itu merupakan sumber dari segala penyakit hati dan sumber dari kerusakan.
iblis dikeluarkan. Sumber dari iblis apa? Kesombongan. Karena kesombongan itu dia akhirnya rusak, jahat, jadi makhluk paling jahat, jadi makhluk paling hina. Karena kesombongan itulah yang keluar penyakit-penyakit hati. Jadi ketika penyakit hati sombong kita hilang dari diri kita, maka hilang juga penyakit hati yang lain. Ya. Jadi apabila kita sudah bisa membersihkan kesombongan di dalam diri kita dengan takbir, maka sifat-sifat jelek, sifat-sifat hina itu hilang dari diri kita. Karena dendam dari mana? Kesombongan. Dengki, sombong. Ya. Suka dipuji, suka dihormati, semua penyakit itu keluar dari kesombongan. Kalau kita mampu membersihkan kesombongan dalam diri kita, hilang semua penyakit. Tapi kalau kesombongan masih ada dalam diri kita, maka akan keluar penyakit-penyakit yang lain. Maka ketika seorang masih ada kesombongan dalam diri dia, sekecil sawi pun kesombongan dalam diri dia, Allah akan celupkan wajahnya dalam neraka. Karena kesombongan itu sumber dari penyakit hati kita. Dendam, iri, dengki, ingin dihormati, ingin dipuji, semuanya bersumber dari. Jadi andaikan takbir kita betul, ya kan? Andaikan kita takbir ini betul, pengakuan kita betul, kita mengaku yang mulia hanya Allah, yang besar hanya Allah, kita betul mengucapkannya, berarti kita mengakui diri kita ini hina, diri kita ini tidak punya daya upaya, otomatis di situ membersihkan kesombongan. Kalau kesombongan ini hilang, maka penyakit-penyakit hati ini akan hilang semuanya. Karena kesombongan merupakan sumber dari segala penyakit hati. Orang riak, apa tujuannya? Ingin dipuji. Kenapa dia mau dipuji? Karena dia sombong. Ingin dipuji, ingin dihormati, iri, dengki, semua sumber di sana. Disitulah iblis dikeluarkan dari rahmat Allah. Karena kesombongan itu. Sehingga banyak perbuatan buruk yang keluar dari kesombongan. Itu kalau takbir saja. Itu contoh. Apalagi yang lain-lain. Maka solat merupakan apa? Pensuci hati. Kalau kita solat dengan benar, takbir dengan benar saja, hati kita betul. Ya. Kalau kita takbir dengan benar, kita mengatakan Allahu Akbar, yang besar Allah, yang agung Allah, yang mulia Allah, saya ini kecil, saya ini hina, saya ini tidak berdaya. Sudah hilang semua penyakit. Berapa kali takbir kita dalam solat? Tak hilang-hilang enggak? Ya kan? Takbir Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar. Berapa kali? Kenapa tidak hilang-hilang sombong gitu? Masih kita suka dipuji, masih kita suka dihormati, masih ada iri dalam diri kita, masih ada dendam dalam diri kita. Padahal takbir ini udah banyak dah. Yang artinya pengakuan kita bohong. Kita tidak mengakui betul. Itu bukan keluar dari hati kita, tapi hanya basa-basi kata orang dari lisan kita. Nah. Berapa kali takbir dalam sehari gitu? Satu solat jak berapa? Dalam sehari udah berapa? Belum lagi kita solat sunnah gitu takbir. Tapi tak ada, sombong tetap melekat di hati kita. Ini dikatakan bahawa solat ente sah, tapi solat itu tidak diterima, tidak ada buahnya. Solat itu tidak membersihkan hati kita. Nanti akan kita bahas apa syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah. Nanti itu nanti datang. Ya. Jelas ya? Jelas. Yang pertama apa? Penyucian bagi hati. Penyucian bagi hati. Contohnya apa? Takbir. Takbir saja bisa membersihkan semua penyakit hati. Takbir saja bisa membersihkan semua penyakit hati. Karena orang yang takbir dengan benar akan hilang kesombongan, akan tumbuh di dalam dirinya tawadhu. Dan apabila kesombongan hilang dalam diri dia, maka semua penyakit hati akan hilang. Karena kesombongan merupakan sumber dari penyakit hati.
Ya. Kalau orang tak sombong, dia tak akan dendam, dia tidak akan iri, dia tidak akan dengki, dia tidak akan terbuai dengan pujian, dia tidak akan marah dengan celaan, karena tidak ada kesombongan. Rasulullah agak diludah orang, tapi tetap datang. Itu sifat tawaduk. Kalau orang sombong, jangan salah gerak, orang ngamuk. Jelas ya. Jadi solat pembersih hati kita. Ini kalau solat diterima oleh Allah, maka dikatakan as-solat merupakan yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Takbir saja, kalau kita betulkan saat takbir, kita hadirkan hati kita dan kita rasakan betul, itu faedahnya luar biasa sekali. Betul-betul kita pengakuan Allahu Akbar, yang besar hanya Allah, yang mulia hanya Allah. Dan kita rasakan kita ini kecil, tak berdaya, hina. Satu takbir je bisa. Kalau banyak takbir gimana lagi, tak bisa dibayangkan dah. Wastiftah libabil ghuyub. Solat itu pembuka pintu rahasia, ay asraril malakut, alam malakut. Solat itu, ya. Wa inna ma kanatis shalah istiftahan libabil asraril malakut innama ishtamalat alaihi min tathhiril batini wa zahir. Kenapa solat dikatakan sebagai pembuka pintu gaib, yaitu pintu alam malakut? Karena di dalam solat itu pensucian zahir kita dan pensucian batin kita. Kalau hati itu bersih zahir dan batin, maka akan terbukalah bagi mereka alam malakut. Kalau solat ini bersih kan, zahir kita bersih, suci, maka terbuka alam malakut. Alam malakut ini ada 3 alam, namanya alam musyahadah. Alam musyahadah ini alam kita tinggal ini. Ada lagi alam malakut. Biasanya alam malakut diketahui Allah, alam para malaikat. Allah tahu, malaikat tahu, dan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah tahu juga, bisa merasakan. Ada namanya alam jabarut. Kita tak usah menjelaskan ini lebih dalam. Ada alam jabarut, namanya alam yang hanya diketahui Allah, malaikat pun tidak tahu. Dan solat mampu membuka alam malakut. Karena yang seseorang bisa masuk alam malakut kalau dia bersih zahir dan batin. Dan solat pembersih zahir dan batin. Ya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna naharan li babi ahadikum." Kata Rasulullah, apa pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai, yaghtasilu fihi kulla yaumin 5 marrat. Kalian mandi di sungai itu 5 kali. Mandi yang benar, dengan nyikat, dengan sabun semua. Hal yabqa min darani syai', apakah akan tersisa ada kotoran masih dalam tubuhmu? Maka sahabat mengatakan, qalu la yabqa min darani syai', tak akan, tubuh ini akan bersih. Kalau kita mandi setiap hari, rumah depan ada sungai, terjun 5 kali kita mandi dengan sikat, dengan sabun, bersih. Kata Nabi SAW, fadzalika mathalus salawat. Seperti itulah solat 5 waktu. Seperti itulah 5 waktu. Kalau solat kamu betul, kalau solat kamu benar, maka bersih zahir dan batin kita. Seperti itulah. 5 kali kita bersihkan, bersih. Kalau kita solat betul 5 kali sehari, sudah cukup bersih. Maka ada sahabat menanya Nabi, ya Rasulullah, kalau saya melakukan hal-hal yang fardu saja, apakah masuk surga? Masuk cukup. Andaikan kita melakukan solat 5 waktu, zakat, puasa, haji saja kita lakukan yang wajib, dan ini cukup masuk surga. Dan solat fardu itu lebih utama daripada solat sunnah 70 kali lipat. 70
kali lipat. Ya, kita dah bicara masalah nafsu. Kalau nafsu ni lebih suka yang sunnah daripada yang wajib. Kalau hal yang sunnah dia semangat, tapi kalau yang wajib lemah dia. Padahal yang paling Allah sukai adalah hal-hal yang wajib, yang pahalanya yang besar adalah wajib. Tapi karena kewajiban itu apa? Tak nampak. Orang solat 5 waktu biasa je, tak ada yang istimewa. Tapi kalau sunnah, kita solat tahajud, nafsu suka. Kerana istimewa dibanding orang. Padahal pahalanya kecil. Nafsu lebih semangat. Kalau perkara sunnah dia semangat. Kalau perkara wajib dia lemah. Solat 5 waktu tak semangat. Hal-hal yang wajib biasa. Hal yang sunnah dia orang nombor 1. Ini menunjukkan dia dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau dia tidak dikuasai hawa nafsu, dia mencari ridha Allah, dia akan lebih giat melaksanakan yang wajib daripada yang sunnah. Jelas ya? Bahawa solat akan membuka pintu gaib. Solat membersihkan hati. Nabi menggambarkan seperti orang yang mandi di rumahnya, dia mandi 5 kali sehari, maka tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya. Tubuhnya akan bersih. Begitu juga solat. Kalau kita solat dengan benar, sah dan diterima oleh Allah, maka kita akan bersih dari dosa-dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, as-salatu mahallul munajat. Solat ini tempat munajat. Apa artinya tempat munajat? Yaitu kita berdialog, kita berkomunikasi, kita saling mengutarakan semua keinginan kita. Dalam solat itu kita munajat, yaitu kita berdialog dengan Allah. Apa bukti kita berdialog dengan Allah? Pertama, kita mengatakan iyyaka na'budu, seperti kita mengatakan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu. Berarti kalau kita bilang sama seorang, kita bercakap kamu itu di mana berarti? Berarti kita dialog langsung. Tidak dikatakan hanya kepadanya, jauh. Berarti berdialog langsung tak? Kita mengucapkan kamu. Berarti langsung komunikasinya. Bukan dikatakan hanya kepadanya kami bergantung, hanya kepadanya tolong, berarti jauh. Bukan dialog itu namanya. Bukan komunikasi namanya. Tapi solat ni munajat. Maka khitab yang dipakai pun kamu. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini maka dikatakan solat adalah munajat. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-musalli yunaji rabbah, bahawa orang yang solat itu dia bermunajat kepada Allah. Artinya apa? Apa yang dia ucapkan dijawab oleh Allah. Apa yang dia minta diterima oleh Allah. Tak mungkin istilahnya gini, kita cakap sama orang, kita bilang ente mau pergi ke sana atau ente mau ke sana ke? Dia tak jawab. Ini tak nama dialog. Pasti ada jawaban. Oh ya. Ketika kita solat begitu, kita katakan ini Allah menjawab. Karena solat adalah munajat, tempat berdialog kita langsung dengan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Ya. Aku bagi solat itu antaraku dan antara hambaku. Wali abdi ma sa'al, apa yang diminta hambaku akan aku berikan. Fa idza qala al-abdu, apabila si hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, apa yang Allah katakan? Hamidani abdi. Hambaku telah memuji aku. Ada jawaban langsung. Karena solat munajat. Solat ini munajat. Maka kita perlu adab di dalam solat. Perlu adab. Dan adab itulah kunci berkahan sesuatu. Macam gini saya contohkan. Dalam satu amal itu ada namanya nisbah. Yang kedua ada namanya ilaqah. Yang ketiga ada namanya nasr dalam ibadah. Macam kita satu laki perempuan kahwin. Ketika gabil tu tazwijah,
wa nikaha bimahril madhkur, maka sah. Dia jadi, perempuan ni jadi isterinya, laki-laki jadi suaminya. Ini namanya statusnya suami isteri. Apakah status ini kuat dalam hubungan? Tidak kuat, lemah. Status, seseorang hanya berdiri dengan status karena status suami isteri saja. Ini kuat tak? Dari segi hukum kuat, dia satu sisi, tapi dari segi hubungan lemah. Jelas ya? Dari statusnya kuat, dari agama suami isteri kuat, tapi dari hubungan lemah. Harus ada yang kedua. Yang kedua ini apa namanya? Ilaqah, ada ikatan keduanya. Ada ikatan, dan ikatan ini tumbuh dari mana? Adab. Jelas? Tumbuh dari adab. Ketika seorang isteri beradab kepada suaminya, tanpa diminta, kebaikan suami ini akan ngalir sama dia, otomatis. Begitu juga ketika suami punya adab etika sama istrinya, kebaikan istri ini akan ngalir. Di sinilah yang dinamakan ikatan, perasaan, cinta, semua di sini dari adab sumbernya. Maka ikatan tanpa ada ilaqah itu lemah. Jelas. Ikatan, kemudian ada status tanpa ikatan itu lemah. Maka perlu ikatan. Yang menumbuhkan ikatan adalah adab. Kemudian yang ketiga, an-nasr, pertolongan Allah. Ya, walaupun ikatan kita bagus, status kita kuat, ikatan bagus, tapi kalau Allah tidak menolong, bisa hancur hubungan. Jelas. Maka dalam semua hal seperti itu, dalam solat, kita kunci dalam solat. Ketika kita solat, status kita adalah orang yang solat. Tetapi ikatan kita sama solat belum tentu. Maka kita harus menumbuhkan ikatan dengan apa? Dengan beradab di dalam solat. Ketika kita punya adab di dalam solat, kebaikan solat itu akan ngalir sama kita, atau kita sebut keberkahan solat itu akan ngalir ke kita. Ini yang membuat kita mempunyai ikatan kuat dengan solat. Kita cinta sama solat, kita rindu sama solat karena adab. Jelas? Karena adab. Macam juga kita baca Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran dan kita beradab dengan Al-Quran, kebaikan Al-Quran itu akan ngalir sama kita. Ketika kebaikan Al-Quran itu akan ngalir sama kita, kita punya ikatan sama Al-Quran. Kita suka sama Al-Quran, cinta sama Al-Quran, suka membaca Al-Quran, ada ikatannya. Kalau tidak ada adab, ikatan itu tidak ada. Macam hubungan kita laki bini, ada adab, ancur lebah, mana ada cinta, perasaan, tak mungkin ada. Begitu juga dengan masjid. Kalau kita beradab di dalam masjid, kita punya etika ke dalam masjid, maka keberkahan masjid itu akan ngalir sama kita. Ketika keberkahan itu ngalir sama kita, kita ada ikatan dengan masjid itu. Cinta sama masjid, suka dengan masjid. Nah, tinggal yang ketiga, kita pertolongan Allah. Agar Allah kuatkan ikatan kita kepada masjid, kuatkan ikatan kita kepada masjid. Ya, walaupun kita cinta, bisa tak pecah kalau Allah, tentuan Allah datang. Jadi 3 pilar itu. Jelas ya? An-nisbah, status. Status ini lemah. Dari segi hukum kuat, betul. Kita solat, status kita orang yang solat, betul, kuat. Tapi dari hubungan kita dengan solat lemah. Kita perlu adab. Adab ini akan menumbuhkan ikatan kita dengan apapun. Apapun itu, dalam hubungan kita dengan manusia, dengan ibadah, dengan apapun, ini yang akan membuat ikatan adalah adab. Maka orang katakan adab lebih tinggi daripada ilmu. Apa sebabnya? Ilmu kalau kita belajar, ya kan, dan kita tidak beradab dengan ilmu yang kita belajar, ikatan kita sama ilmu tidak ada guna, tidak ada faedahnya. Kita tidak akan ada kecintaan sama ilmu, cinta sama ilmu, rindu sama ilmu, tidak ada. Dari mana sumbernya? Karena tidak ada ikatan. Sebab tidak ada ikatan, kenapa? Karena tidak ada adab. Ya.
Kita tidak ada ikatan sama solat, tidak ada adab dalam solat. Kita tidak ada ikatan dengan masjid karena kita tidak ada adab dalam masjid. Kita tidak ada ikatan sama Al-Quran karena kita tidak ada adab. Kalau kita ada adab, apapun yang kita beradab, kebaikan itu akan ngalir sama kita, dan itulah yang akan mengikat kita, membuat ikatan kita kuat. Tidak perlu kita minta. Tak perlu kita minta, ya Allah buatlah saya cinta sama Al-Quran. Tak perlu. Itu otomatis. Itu otomatis. Kalau kita beradab, otomatis. Macam yang saya gambarkan, isteri yang baik sama suaminya beradab. Tak perlu lagi suami istrinya minta ini. Suami akan datangkan kebaikan secara otomatis karena adabnya. Tak perlu. Kita tak perlu lagi minta biar ikatan sama masjid kan. Tak perlu. Dengan kita adab, otomatis itu datang. Itu namanya keberkahan. Rasanya 3 apa tadi? Nisbah, ilakah, status, ikatan, kemudian nasr, iaitu pertolongan Allah. Kita kuat, tapi kalau ketentuan Allah datang, tak bisa kita buat apa-apa. Walaupun kita cinta sama bini kita, kuat sama bini kita, kalau bukan jodoh habis. Kita buat hubungan dan kita minta pertolongan Allah agar hubungan ini terus. Sampai di mana tadi ya? Tempat munajat, ya kan? Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ini dialog, pasti ada jawabannya. Tak mungkin kita dialog tak ada jawabannya, tak mungkin. Kalau tak ada jawaban, tidak dinamakan munajat, tidak namakan berdialog, tidak dikatakan hanya kepadamu, tak kepadanya. Tapi di sini dikatakan kepadamu, yang artinya ada dialog, ada komunikasi, ada jawaban. Tinggal kita belajar merasakannya. Ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika hamba itu mengatakan ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku memuliakan aku, hambaku mengagungkan aku. Ada komunikasinya. Jadi saat kita mengatakan yang maha pengasih, yang maha penyayang, Allah mengatakan apa? Hambaku memuliakan aku, hambaku. Ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, ya, dia adalah raja pada hari kiamat. Qala ta'ala fawwada alayya abdi, ya, hambaku menyerahkan kepadaku, hambaku berserah kepadaku. Fa idza qala, apabila si hamba itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, ini antaraku dan antara hambaku, wali abdi ma sa'al, maka apapun yang dia minta kepada apapun yang hambaku minta, aku kabulkan. Lalu kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu yang dinamakan munajat, dialog, komunikasi. Ada jawaban, ada permintaan. Ini dalam solat kita. Tapi kita Fatihah kita entah kemana lari ya. Baca apa ingat sana, ingat rumah, ingat kerja, ingat ini. Maka tidak ada rasa. Maka Sayyidina Umar kalau dia ada masalah besar, apa yang dia lakukan? Dia pergi solat. Selesai masalah, selesai solat, selesai. Dia sudah komunikasi sama Allah, berdialog sama Allah, berserah sama Allah. Selesai solat, kata Sayyidina Umar, semua beban hilang. Itu solat. Jadi kalau kita ni solat ni beban. Beda sama Sayyidina Umar. Kalau kita solat ni beban. Kalau sesuatu yang beban itu, bila nikmatnya? Kalau udah lepas.
Itu dalam solat, alhamdulillah selesai, dah tenang dah rasa. Macam orang angkat beban. Kalau beban dah lepas gimana? Baru ada kenikmatan. Tapi kalau Rasulullah ketika mengatakan Bilal, wahai Bilal, arah ni, wahai Bilal, gembirakan aku dengan suara azanmu. Itu Nabi solat, masuk solat senang. Ketika selesai solat dia sedih lagi. Kalau kita, kerana solat itu beban, kapan kenikmatannya? Bukan waktu solat, ketika selesai solat. Itu selesai solat dah nyaman dah. Selesai rasa beban, lepas semua beban. Karena kalau orang memahami solat, dia akan mencintai solat. Karena solat bisa membersihkan hati dia. Dia bisa memunajat kepada Allah. Apa keluh kesah dia, dia serahkan sama Allah. Ada jawaban langsung dari Allah. Komunikasi bersama Allah. Dan ini tidak terjadi di luar solat. Jelas? Ini tidak terjadi di luar solat, hanya di dalam solat. Maka ketika solat menjadi pokoknya dihancurkan, maka seluruhnya pun hancur. Azan dah. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita rasakan penguatan alhamdulillahirabbil alamin, hamba-Ku memuji-Ku, ar-rahmanir-rahim, hamba-Ku memuliakan Aku, maliki yaumiddin, hamba-Ku berserah kepadaku. Kemudian kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan ini antaraku dan hamba-Ku. Wali abdi mas'al, untuk hamba-Ku apapun yang dia minta. Lalu kita katakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri saya petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Itu permintaan kita. Maka habis solat lurus. Kalau habis solat masih sesat, ada masalah dalam solatnya. Jelas. Dah cukup ya, itu dua dulu. Nanti selanjutnya minggu depan.